Ya, Onyx yang akan bermain menghadapi teman-teman dari RCC, menghadapi tuan rumah yang pastinya nggak akan mudah untuk mereka. So, langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, RCC dari mana Pak? Padahal Nevin barusan jawab deh, tim tuan rumah. RCC dari mana? Tulungagung. Stop lah jawaban Tulung Agung. Obvious, tiba-tiba ada di last pick menjadi satu buah surprise pick dari teman-teman RCC. Ini lumayan banyak tugasnya karena kan di sini yang bisa ngedash gak cuma one tapi Ruby. Jadi dalam setiap pergerakan Ruby itu biasanya bakal ada dash, dan kalau misalnya Keyboy bisa sedikit distract nanti ke arah Troublemaker, harusnya Albert bakal dalam posisi apa lagi? Wiser. Oke, tadi terakhir Albert. Ada miskalkulasi tadi seperti, tapi ternyata tidak, karena Sans menjadi sang eksekutor luar biasa. Kita udah mulai deg-degan ya ngelihat satu darah terakhir dan juga satu buah flicker dari seorang Kupi. Akhirnya Onyx mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Sejauh ini harusnya Albert bakal mendapatkan sedikit space. Dia dapetin assist juga, jadi itu akan sedikit berpengaruh ke arah goldnya. Iya loh, tadi ada miskalkulasi tuh. Albert kayaknya udah pede tuh ya, satu hit terakhir ternyata tidak, mencoba untuk mengejar kembali tapi cukup sulit seperti menggapai pergerakan dari Wizard. Tapi Wizard pun untuk sekarang kan dia menggunakan dari Purify ya. Di satu momen Purify ini pun bisa menyelamatkan dia agar one-one-nya tidak terbang, ataupun bisa menyelamatkan dia dari efek sisi yang dimiliki oleh player Onyx lainnya. Yes, dan kalau misalnya kita ngomongin juga ke sisi XP lane, karena sekarang Turtle akan segera diperebutkan, ini akan menjadi posisi yang krusial, dan langsung saja ada sedikit inisiasi memulangkan Castle dengan cara yang lumayan mudah bisa dibilang buat teman-teman dari Onyx, karena mereka langsung kirim 3 pemain ke bagian bawah. Kurang lebih sama tadi seperti yang ada di atas ya Nevin ya. Namun untuk kali ini berhasil lagi di area XP lane-nya. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Keyboy pun langsung ngebadanin di area tengah dengan penggunaan Ruby. Hey, ada stiker EVOS di situ yang udah langsung dikeluarkan bahkan sekali nih. Mau nggak mau harus mengeluarkan salah satu heavy spin. Barusan Demonic Force-nya, tapi lapu-lapu tidak mau bergerak. Dia tetap berada di dalam satu pijakan yang dia miliki dengan Brave Fighter yang dia punya. Namun kali hey, I'm offended-nya tadi, bahkan kastelnya baru aja hadir dirubuhkan kembali. Wah, ini Keyboy benar-benar gak mau pulang ya. Dia tetap ingin berpartisipasi dalam kematian Troublemaker, karena tadi sempat dendam ketika ada Demonic Force yang terus-terusan menghantam ke arah Keyboy. Dan sekarang Onyx udah megang 4 keuntungan dari arah elimination, dan mungkin akan terus bertambah karena dengan space seperti ini yang berhasil mereka ciptakan. Gold yang langsung dilempar jauh ke angka 2000 perbedaan gold. Sudah jelas dari segi output damage ini diunggulkan oleh tim Onyx, tinggal gimana mereka bisa mendapatkan momentumnya. Karena kalau misalnya sekarang udah pada di level yang keempat dari Tigreal-nya, terus juga dari Popeyes-nya, bakal sedikit berbeda ceritanya seperti Keyboy yang sudah mulai dijebak 40. Yap, dan untuk sekarang Demonic Force-nya pun dikeluarkan kembali, tapi Ruby-nya berhasil dihancurkan, namun masih connect juga ke arah satu Spatial Migration dan juga Fire Flame langsung dikeluarkan satu orang, dibalaskan dengan 3 player sekaligus. Dan Wizard-nya pergi ke arah mana? Wizard-nya masih bisa selamat. Galak banget loh. Bisa-bisanya ya Fire Flame-nya langsung connect ke arah 3 pemain, dan Keyboy ternyata hanya pengalihan isu guys. Ya harus ter-take down, tapi itu bukan jadi masalah besar ketika Onyx bisa ngedapetin yang lebih mahal 3 pemain. Dan untuk sekarang mereka juga berhasil mencicil platingan goldnya. Lihat tuh, follow up-nya juga cepat banget sih dari seorang Sans. Dan pas banget juga efek dari heavy spin tadi selesai Nevin. Kalau tadi mungkin masih ada efek heavy spinnya, dia lompat kan kepental juga tuh tadi si Guinevere-nya tuh. Iya betul. Wait, malah Wizard-nya lompat ke depan, cukup polos ke pergerakan kali, karena sekarang Albert mulai maju lagi, bahkan Ruby-nya langsung kebadanin. Tapi ada Impulsion, tidak ada Nidos of Flower seperti yang dimiliki oleh One-One, tapi One-One-nya langsung menghilang dari tersebut. Keyboy-nya berjalan kaki, masih bisa ditahan dan tidak mau dilompatin lagi oleh pergerakan Popeyes, tapi Popeyes-nya masih berada di tersebut, mencoba untuk lompat ke depannya berbeda. Untungnya masih bisa pergi ke tempat yang lain, namun dengan hadirnya lapu-lapu dengan pedang segede pengeluaran, selesailah sudah. Ya lumayan repot sebenarnya untuk mengurusi Popeyes, karena tadi berkali-kali ada
banyak banget resource skills yang harus dikorbankan, dan bahkan sekarang RCC punya kemungkinan besar untuk mendapatkan turtle-nya. Belum ada gangguan yang terlalu signifikan, dan sepertinya hanya akan diikhlaskan saja dengan keuntungan yang masih dipegang sama teman-teman dari Onyx. Masih menunggu Kairi untuk nge-clear ke arah purple buff terlebih dahulu, tapi tidak untuk seorang Sans yang tidak suka menunggu. Dia bakal coba untuk memberikan sedikit invasi, dia bakal coba untuk mengganggu area jungle milik teman-teman dari RCC. Ya itu tadi ada satu pemandangan yang cukup luar biasa juga ya. Itu device-nya ditaruh di meja loh. Ditempelin di meja, iya? dia mainnya. Iya. Jadi nggak dipegang loh itu device-nya, Nevin. Oh, Jadi pakai stand ditaruh gitu mainnya? Enggak. Enggak Di meja? enggak pakai stand. Di meja Beneran di literally meja? Beneran di meja. Wow. Nanti kita lihat ya. Boleh, Bu. Kabarin aku Nanti kalau kita muncul lagi, Pak Pulung. Iya, kalau ntar kameranya ke situ lagi, tapi di bagian bawah ada satu otot yang udah berhasil langsung dihancurkan, dan juga satu crossbow tank yang udah langsung aktif. One tinggal berdiam diri saja. Udah ada lagi swallow pad yang langsung dikeluarkan dan damage-nya masuk ke dalam tubuh dari Poveus. Itu Albert udah bener-bener nggak mau jalan, nggak mau loncat lagi ya, karena dia tahu dia bakal Udah jadi inceran, diam dan akhirnya udah berhasil diamankan satu pemain dari teman-teman RCC. Purple buff juga demikian, sudah jatuh ke tangan dari seorang Kairi, tinggal menunggu wave finish selanjutnya aja. Sementara sambil menunggu akan ada satu target selanjutnya. Bus ada di area depan juga mencoba untuk menangkap pemain tersebut. Habis Spin, sepertinya kalau langsung dibuka juga setidaknya ada pertukaran yang terjadi antara Kupin dan juga Kairi, tapi memang menjadi kerugian buat Onyx untuk kehilangan jungler mereka. Yap, karena Kairi tadi berhasil didorong dengan satu heavy spin ya. Namun untuk dari deretan item udah terlihat, Corrosion Sight udah ada, DHS juga udah ada. Ini mau lanjut ke arah mana lagi nih itemnya nih untuk one. Dia mau bikin defense physical dengan WON dan juga ada attack speed, bisa. Dia mau bikin lagi ke arah Malefic Roar juga, ayo gitu loh. Dia mau bikin si Halberd juga bisa gitu. Banyak banget pilihannya. Ya, benar-benar situasional sih. Tapi sayangnya untuk saat ini gangguan ke area orange buff gagal dilakukan. Tapi sepertinya gangguannya pun hanya untuk memberikan zoning out supaya Kairi mendapatkan turtle-nya dengan lebih leluasa lagi. Auto threat di bagian bottom lane ini udah mulai dicicil sama RCC, membuktikan mereka emang punya satu makro gameplay yang bisa sedikit menyeimbangkan. Mereka bisa menyeimbangkan dari segi objektif threat-nya, sama-sama 2 turret. Oh iya, tuh lihat ya, ditempelin kayak begitu tuh. Wih, beda lagi nih cara mainnya nih. Mantap. kok bisa ya? Bye-bye geser bak. Wah itu belakang device-nya ditempelin lem kali ya biar nggak geser. Tapi keren loh, keren banget sih. Iya, tapi karena kan kita main ini kan, kalau main ini kan tergantung kita nyamannya gimana, kan ada yang senderan, ada yang jongkok, ada yang rebahan kan. Iya sih, cuman aku baru pertama kali lihat yang ditempelin di meja Ya, gitu. sama Nepin. Ini beda ini. Aduh aja. Tapi balik lagi ke dalam gamenya, 12-3, angka yang cukup jauh dengan beda gol sampai ke angka 5.000. Dan lihat Onyx sudah mulai bersiap-siap. Satu target incaran mereka sepertinya ada di arah inner turret top lane, dan one shot sayang sekali udah membuka sedikit informasi buat teman-teman RCC lainnya supaya mereka juga bisa memberikan full defensive ke arah outer turret di area mid lane. Yap, dan ternyata Albertnya menggunakan langsung ke arah si Halberd ya, guna untuk bisa menambahkan dari 8% tambahan damage, bisa cutting juga terhadap regen SP dari player lawan, dan Pove akan menerima impact tersebut. Ini bisa disambungin langsung tuh dengan Malefic Roar, enak banget tuh. Biar makin pedes lagi penetrasinya ya, apalagi untuk ngincar-ngincar hero kayak Akai gini nih udah paling mantep untuk kasih penetrasi tambahan. Enak banget, jadi hero tebel itu emang bener-bener bisa dibers habis-habisan. Kita lihat aja ke arah mana lagi. Jadi gue sebagai user 3200 match, sombong banget. Wih, ini hampir disebut gitu. Tapi nggak sebut win rate. Nggak sebut win rate. Win rate-nya 61%. Wih, oke lah. Boleh lah. Itu dong prestasi itu kalau main Mobile Legends. Satu-satunya ya. Nah, kalau ngeliat dari line up yang dibawakan sama RCC, sebenarnya ini full tanker ya, full fighter, kecuali dari arah
carry yang ngebuat mereka memang agak sulit untuk bisa kasih output damage. Tapi buat nge-hold tahan-tahanan badan, wah RCC bisa dibilang cukup handal dalam permainan tersebut. Tinggal menunggu aja di Lord kali ini apa yang akan dilakukan oleh tim Onyx dan juga oleh tim RCC. Karena banyak banget kemungkinannya, entah itu zoning out dari seorang Sans, output damage yang besar, dan inisiasi juga bisa diberikan oleh seorang Kairi pastinya dengan Violet Requiem nanti. Oke, ini berbeda dengan 1, 2, 3, 4 player yang cukup tebal yang dimiliki oleh Royal Cyber Sport Club. Karinya emang benar-benar menjadi satu damager tunggal ya, yang emang harus dijaga bisa-bisa. Tapi apa daya sejauh ini Wizard juga udah ada 2 point dead di dalam tubuhnya. Kairi masih mengamankan Kara Lord tersebut. Lordnya kereset, 2 player di area tengah antara Sans dan juga Butch masih bekerja sama. Ini bener-bener di PHP-in terus sih, Lordnya bakal ditarik ulur terus sampai waktunya pasti, apalagi dengan Conceal yang langsung membuat Kairi bersama Albert harus segera melarikan diri. Final slice terbuka, 4 pemain ditambah dengan 1 buah heavy spin langsung bisa mengejar, tapi ada crossbow of style yang terbuka di tangan dari seorang Albert. Masih bisa melarikan diri tapi tidak ketika ada demonic force dari seorang troublemaker yang benar-benar membuat masalah di lane of the double kill. Juga disecure oleh seorang Kairi. 2 pemain masih ada mencari incaran selanjutnya dan demonic force yang tidak berhenti-berhenti, tapi Splash juga tidak akan berhenti untuk memberikan pembalasan dendam karena temannya baru saja di take down. Kali ini hanya misalkan 2 pemain saja dan salah satunya adalah troublemaker yang akhirnya bisa di take down di tangan Sans. Yap, karena tadi bisa dibilang setelah landing ya, HP yang dimiliki oleh One juga udah nggak banyak lagi, dan dia landing di tengah-tengah pertempuran. Begitu banyak damage tadi yang ada di area tersebut, mau nggak mau dia pun harus lompat. Di saat dia lompat, efek dari Demonic Force itu masih ada dan masih bisa ngelompatin lagi. Wow, cukup lama tadi ya terlihat ya Popheusnya ngejar ke arah Kairi, tapi Kairinya gagal. Coba lihat tuh, untuk Tigrealnya gagal bisa mendorong ataupun menghisap ke arah siapapun. Walaupun tadi one-one-nya sempat terkena beberapa hit, untungnya masih bisa terbang dengan crossbow of tank-nya, menghantarkan damage-nya, membantu lagi rekan-rekannya. Tapi Kairi benar-benar membuat beberapa player yang dimiliki oleh RCC hilang fokus. Iya sih, ini dia memecah fokusnya ke 2 arah, dan kita ngelihat juga impact dari seorang Sans karena dia range-nya lumayan jauh dan gak ada efek dash ya di dalam tubuh dari seorang Vexana, ngebuat dia jauh lebih aman ketika berhadapan dengan seorang troublemaker. Dan efek sisinya pun dengan ngebuka Eternal Guard kali ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Tinggal menunggu untuk Lord yang sedang berjalan dari bagian bottom lane, tapi lihat agresivitas yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari tim Onyx. Satu persatu ini terus sudah diamankan, dan ketika Lordnya hadir mungkin mereka bisa ngedapetin lebih banyak daripada inner turret, yaitu ke arah base turret. Yap, sementara itu lihat untuk kali ini Kiboy menjadi orang terdepan. Akankah ada beberapa player yang bisa ditarik dengan Name of Vendor dan juga flicker yang dia milikin nggak? Karena flickernya juga standby nih Nevin. Mau nggak mau bisa aja ada beberapa player yang dipaksa keluar dari pekarangan rumahnya. Nah itu dia, kita bakal lihat hasilnya dengan 1 buah Eternal Guard yang sudah dikirim secara langsung, efek Terrify yang benar-benar mengerikan, dan Heavy Spin yang sudah berhasil tertrigger ngebuat mereka mendapatkan 1 buah base turret. Karena memang itu adalah tujuan utama dari tim Onyx berada di sekitar pekarangan rumah dari tim RCC. Dan ini dia base turret selanjutnya yang bakal menjadi incaran, mencoba untuk memancing satu persatu pemain keluar dari area rumah mereka, tapi RCC masih cukup teguh untuk tetap berada di bagian dalam. Itu tadi udah lengkap paket komplit loh Onyx nyerangnya. Onyx bawa Lord, Onyx bawa anaknya Lord, juga ada anaknya, peponakannya, petetangga gitu. Yang bisa dipanggil oleh Vexana. Namun terus sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada Ake menjadi korban pertama, tapi Alba menjadi korban pula di dalam tim dari Onyx itu sendiri. Sementara sekarang Popheus lompat kembali mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya di bagian belakang. Akankah ada follow up damage? Karena sekarang Popheusnya masih menjadi atlet lompat indah asal Rusia yang terus bisa memberikan damage dan juga gangguan untuk Onyx. Yaps, nggak akan henti-henti ya untuk troublemaker, meskipun udah 5 kali ke takedown nggak ada kapoknya, karena dia satu-satunya yang emang bisa memberikan distraksi ya bagi teman-teman Onyx, terutama untuk Albertnya nih. 3 kali terpick up sejauh ini karena nggak dikasih space sama sekali oleh seorang troublemaker. Bagus ya dari Onyx, mereka udah menghabiskan 2 buah base turret, apalagi dengan item yang sudah sangat cukup ya, perbedaan sampai ke angka 7.000 gold ngebuat mereka jauh lebih ready. Lihat item dari sosok Boots ya, ini damage-nya ada, ngurangin shield-nya juga bisa, dan dengan adanya Hunter Strike pasti sangat cukup ketika mau ngincer ke sisi backline. Ya, ini Albert benar-benar disikat-sikatin banget ya sama troublemaker ya, karena mau nggak mau kan dia
Dia emang nge-trigger aja dengan lompat-lompatannya. Belum lagi Ruby pun emang bukan menjadi pilihan dari Troublemaker untuk bisa dilompatin. Nah loh, pegel tuh pala Kairi kalau dia lihat. Dan ini dia habis spin dari seorang one shot segera dibuka, tapi belum dapetin apa-apa, yang berarti ini malah jadi kerugian buat RCC karena mereka udah membuka informasi hilangnya satu buah ultimate dalam beberapa saat ke depan, dan berarti Onyx bisa lebih bebas buat mendapatkan Lord yang selanjutnya. Oke, ada 3 player berusaha untuk bisa mendekat ke arah pemain dari RCC. Untuk kali ini Albert siap untuk terbang. Akankah Albert? Tidak nyambung damage-nya karena terlalu jauh pula jarak dari player RCC yang lain. Ya, dan final stage dari seorang Castle juga gagal ya untuk menangkap siapapun. Lihat Sans, ini mid laner macam apa yang berani berdiri di depan base lawan tanpa adanya escape skills ya. Jangan lupa Vexana ini escape skillsnya minim banget, kecuali dia minta tolong dengan bantuan Eternal Guard-nya. Tapi ini Sans, apapun dia akan hadapi dengan santai sesuai dengan namanya, dan mereka juga akan santai sambil menunggu, tapi tidak dengan Keyboy. Dia langsung ke pemain 40. Oke, sementara itu ada satu weakness point lagi. Albert siap untuk terbang, tapi sepertinya Albert tidak memiliki crossbow of tank. Dan kali ini targetnya berubah, namun spatial migration, file requiem langsung dikeluarkan. Troublemaker emang benar-benar di dalam masalah hingga membuat dirinya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Masih menyisakan Kari, satu sosok yang bisa mengantarkan damage yang sangat-sangat besar untuk RCC. Yes, dan ini dia dari RCC mencoba untuk mempertahankan semuanya dengan Lord yang mencoba untuk masuk. Lord yang sudah ter-enhance harusnya masih bisa karena mereka punya Kari, satu sosok tank killer atau armor breaker yang akhirnya terbukti mereka bisa mempertahankan satu buah base rate di area mid lane. Cuman ini dia masalahnya, wave minion akan segera masuk dan 2 diantaranya adalah super minion. Yap, sulit banget ini one-one ya. Kenapa? Karena kita tahu ya dengan passive attack speed yang bisa masuk ke dalam tubuh dari one-one. Kalau emang gak ada inspire ya, dia lompat-lompat kayak begitu juga dilompatin Opove, pas mendarat masih kena damage-nya. Makanya dia tadi terlihat loh. Belum lagi kalau ada dominan ice, makin turun lagi tuh attack speednya, makin lambat lagi dari satu lompatan ke lompatan. Coba kita lihat ada berapa dominan ice. 1, 2, 3. Ada 3 coba. Puyeng kan? Puyeng banget gitu. Iya sih. Bener juga. Jadi buat teman-teman mungkin ada di kolom komen yang terlihat ya. Waduh. Itu emang susah teman-teman. Emang susah tuh. Ada 3 dominan ice lagi. Itu aja mengurangi attack speed. Belum lagi pasif dari attack speed lawan yang udah dikurangin. Sulit di sini one-one untuk bergerak apabila ada POV. Ya, nggak cuma one-one tapi posisi kayak Keyboy ya dengan spell fam yang biasanya diharapkan pun ini jadinya nggak akan terlalu terlihat karena pengurangan HP regen dari efek dominance ice itu sendiri. Tapi at least untuk pertahanannya Keyboy udah langsung build ke arah full defensive, anti-kiras dan juga anti shield tambah. Oh, udah sekarang brute force nggak udah ready di tangannya. 15 detik menuju ke arah Lord selanjutnya, dan sejauh ini posisi dari Land of Dawn-nya masih sangat aman buat teman-teman dari Onyx. Yap, dan itu udah ada satu rose gold lagi yang diamankan oleh Albert ya. Albert tidak menambah ke arah attack speed tapi rose gold guna untuk bisa mendapatkan pasif lagi dari absorb darah putihnya. Oke. Let's see seperti apa lagi akan mereka lakukan karena Lordnya pun udah langsung mereka kuasain. Nah ini dia nih, zone outnya harus berjalan dengan lancar untuk bisa ngedapetin Lordnya. Karena meskipun mereka unggul dari arah goldnya bagi teman-teman Onyx, tapi RCC ingat mereka punya efek sisi yang besar juga sesuai namanya. Ada Akai dengan heavy spin, ada impulsion tangan dari seorang Tigreal, dan dari tadi nih Troublemaker yang susah banget karena dia bakal langsung mecahin posisi tim Onyx yang biasanya akan bermain secara berdempetan buat maksimalin I'm offended dari seorang Keyboy. Tapi ini dia, Concept Play akan segera dibuka Pak Pulung. Yap, tidak mau mengeluarkan crossbow of tanknya karena bisa dibilang tadi mungkin cukup jauh juga jarak beberapa player yang dimiliki oleh RCC. Sementara terlihat ada satu Winter Trench, akankah mereka langsung babar habis. Sementara untuk sekarang Popheusnya udah berhasil langsung dihancurkan, tapi Karinya free di bagian belakang dan Karinya masih sempat untuk bisa kabur bersama dengan dua rekannya kembali. Tapi Albert mencoba untuk bisa mengejar, ada satu orang yang berhasil dihancurkan. Winter Trench langsung dikeluarkan tapi menyisakan triple kill pula udah dapatkan Albert. Looking for Maniac akan berhasil untuk mendapatkan Maniac karena untuk sekarang ada Immortal yang terpecah di dalam tubuh dari Tigreal. Maniac menjawab